Oke, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Pagi. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul bertemu di hari Minggu ini. Dan kita membuka di dalam 1 Timotius. Kembali di dalam pasal yang kelima, karena kita masih dalam kelas kita surat-surat pastoral, di mana Paulus menginstruksikan Timotius sebagai hamba Tuhan yang melayani di kota Efesus. Dan puji syukur bahwa banyak hal yang Paulus bicarakan ternyata sangat relevan bagi kita dan memberitahu kita bagaimana orang Kristen seharusnya berlaku dan suatu gereja terutama, bagaimana suatu gereja harus berlaku. Oke, dan kita akan baca lagi. Saya akan ajak kita baca sebenarnya ayat 1 sampai 16, tapi kita akan baca ayat mulai dari ayat 3-nya, karena ayat 1 dan 2 kan sudah ya. Jadi kita akan baca 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Namun jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Namun jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah dia yang tidak kurang dari 60 tahun, istri dari satu suami, dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga suka bergunjing dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, melahirkan anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Sebab beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Diaken Martinus memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami Tuhan dalam kehidupan kami. Juga pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk belajar tentang firman-Mu, hal-hal yang baik dalam jemaat. Biarlah kami makin mengerti Tuhan untuk apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami agar kami lebih fokus juga untuk Gembala Stephen yang akan menjelaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, baik. Dan kita sudah membahas ini, tapi belum final semua. Dan judul di lembar kita, dan kalau ada yang ketinggalan atau belum ambil 2 minggu yang lalu, ada di belakang, ya, kalau Anda belum dapat ini. Dan judulnya adalah instruksi mengenai berbagai anggota jemaat. Ya, jadi sudah bicara mengenai doktrin dan penyesatan dan sebagainya. Paulus di sini masuk kepada hal-hal yang sedikit lebih praktis. Itu bagaimana jemaat dan hamba Tuhan maupun anggota biasa bersikap terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam jemaat. Dan di ayat 1 dan 2 dia bicara mengenai secara umum, ya, kalau kepada orang yang lebih tua, ya anggaplah bapak, gitu. Perempuan yang lebih muda anggap ibu, ya. Kalau misalnya ada yang lebih muda anggap saudara sendiri. Jadi jemaat itu diinstruksikan untuk berlaku seperti suatu keluarga, begitu.
Lalu kita masuk kepada kelompok yang spesial, yaitu janda di sini. Ini yang disebut di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan mengenai janda di sini, Paulus mengkategorikan beberapa jenis janda. Nah, ini sudah kita bahas, tapi saya akan ulangi lagi ya, rekapitulasi lagi sedikit. Itu di poin kita A, janda yang benar-benar janda di sini. Maksudnya adalah janda yang benar-benar sendirian. Setelah dia menjadi janda, sekali lagi bukan berarti yang lain bukan janda ya. Istilah janda ini kan maksudnya kalau suami meninggal ya pasti janda. Begitu ya, suami meninggal itu janda. Tapi ada janda yang benar-benar janda dalam pengertian bukan hanya dia kehilangan suami, tapi dia tidak punya support yang lain. Ya, dia benar-benar sendirian, dia tidak punya keluarga yang bisa mendukung dia dan lain sebagainya. Nah, ini adalah janda yang benar-benar janda. Nah, kita akan lihat mengenai kategori ini. Tapi kemudian Paulus bicara mengenai B, janda yang masih memiliki keluarga. Ya, walaupun dia kehilangan suami, mungkin dia punya anak atau cucu atau ya mungkin keluarga lain begitu ya yang sebenarnya bisa mengurus mereka. Nah, Paulus bilang, oke, sebagai keluarga ya uruslah begitu kan. Itu adalah hal yang baik, itu adalah balas budi, itu adalah kasih Kristiani yang benar, bahwa apalagi kalau misalnya yang tersisa itu adalah orang yang percaya. Gitu ya. Kalau yang tersisa adalah orang yang percaya, maka dia perlu untuk mengurus keluarganya. Coba kita perhatikan ayat yang ke-16 di sini ya. Ini yang kemarin kita ada sedikit bahas, ada beda antara TR dengan CT, ingat nggak itu? Di mana TB2 ikut CT, TB1 masih ikut TR di situ. Ya, sehingga di ayat yang ke-16, kalau TB2 bunyinya jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda. Perhatikan di situ. Benar ya? Nah, tetapi di TB1 masih bunyinya jika seorang laki-laki atau perempuan, benar ya? Ada laki-lakinya disebut, itu mengikuti TR. Itu lebih benar di situ ya. Dan ini mengingatkan kita, kadang-kadang ada suatu poin yang kadang-kadang dipertanyakan orang adalah pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia ada berkata kepada salah satu muridnya, yaitu Yohanes, ingat nggak? Ya. Dan dia berkata kepada Yohanes tentang Maria, ibunya. Dia berkata, ya inilah anakmu, katanya. Dia berkata kepada ini Maria, ya menunjuk kepada Yohanes. Gitu. Dan kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kaum Katolik memakai poin ini untuk berargumen bahwa Yesus tidak punya saudara, katanya. Karena kalau Yesus punya saudara, katanya, kenapa ibunya dititipkan kepada muridnya Yohanes? Mestinya kan ada saudara-saudaranya. Begitu ya. Ini salah satu poin yang kadang-kadang diperdebatkan gitu. Ya, tetapi sebenarnya ada banyak ayat dalam Alkitab, beberapa ayat yang memberitahu bahwa Yesus punya saudara. Ya. Dia punya saudara, Yakobus, Yudas, Yoses, dan sebagainya. Beberapa saudara, minimal ada 4 saudara laki dan minimal ada 2 saudari perempuan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes? Itu adalah karena sebelum kebangkitan Yesus Kristus, saudara-saudaranya bukan orang percaya. Ya. Saudara-saudaranya tidak percaya kepada dia, tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu, Yesus menitipkan Maria yang adalah ibunya secara jasmani kepada seorang yang percaya, ya, kepada Yohanes di sini. Ya, jadi sekali lagi, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya, yang beriman mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka tidak menjadi beban bagi jemaat, katanya. Oke, itu adalah kategori kedua, janda yang masih memiliki keluarga. Lalu C, ini sekali lagi rekapitulasi kita sudah bahas ya. C adalah janda yang hidup berfoya-foya, hidup berfoya-foya. Jadi janda yang sekalipun dia janda, tapi hidup kedagingan lah istilahnya. Hidup kedagingan, dia berfoya-foya, hidup mewah, ya berlebihan dari yang semestinya dan lain sebagainya. Paulus tentu tidak mau jemaat mendukung janda seperti itu, ya, dan Paulus berkata dia sudah mati ya selagi dia hidup. Oke, kemudian selanjutnya adalah janda yang didaftarkan. Ini D di sini. Kalau nggak salah kita sampai poin D ini ya. Janda yang didaftarkan. Nah, jadi didaftarkan di sini agak sedikit ambigu. Didaftarkan untuk apa sebenarnya?
gitu kan. Jadi Paulus ada bilang di 1 Timotius 5 ayat 9, yang didaftarkan sebagai janda, gitu. Yang didaftarkan sebagai janda. Dan kalau kita baca keseluruhannya, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa maksudnya didaftarkan di sini adalah didaftarkan sebagai janda untuk boleh dibilang dipelihara oleh jemaat lah, begitu ya, dipelihara oleh jemaat ya, disokong penuh oleh jemaat begitu. Dan Paulus menyebutkan ada beberapa persyaratan di sini ya. Satu, dia termasuk janda yang sendirian ya, bukan yang punya kerabat atau keluarga yang mendukung dia ya. Kita udah sampai poin berapa? 4 ya sini ya. Romawi 4 kecil ya. Oke, ya. Kemudian 2, dia harus minimal 60 tahun ya, dengan penjelasan bahwa janda yang lebih muda masih bisa menikah lagi. Itu ya, itu sudah kita bahas juga. Dan saya ada sedikit singgung 60 tahun di sini ya, berarti angka yang umur yang sudah cukup tua lah begitu ya, sudah cukup berumur begitu ya. Ini salah satu alasan kenapa kita juga kalau HUT biasa kita kasih bingkisan ke yang 60 tahun ke atas gitu ya. Kenapa kita pilih 60 tahun? Kenapa nggak 55 aja gitu kan? Ada orang yang udah 56 bilang, "Oh, saya juga mau dapat dong, kita turunin yuk." Ini jadi 55 atau ya supaya kita nggak keluar banyak uang, ya udah kita naikin aja yang 80 tahun ke atas begitu misalnya gitu ya. Biar tambah dikit yang dapat misalnya begitu ya. Kenapa kita waktu itu pilih 60 ya, salah satunya ini juga begitu kan, bahwa Paulus ya sepertinya menunjuk 60 tahun sebagai suatu umur yang dianggap sudah cukup lanjut usia begitu. Oke, kemudian 3, dia harus memiliki jejak pernikahan yang sempurna, yaitu monogami. Sini ya, monogami, dia tidak pernah selingkuh ya, dia adalah istri dari satu suami ya. Dia tidak terlibat dalam skandal-skandal pernikahan, dia bukan yang bekas cerai dan kawin lagi, dan lain sebagainya. Dan ini sama untuk penilik dan diaken. Ya, ingat bahwa syarat untuk menjadi penilik dan diaken, salah satunya adalah suami dari satu istri. Ya, sedangkan untuk janda yang didaftarkan, syaratnya adalah istri dari satu suami. Begitu ya. Jadi mirip di sini ya. Kemudian poin nomor 4, ya dia harus memiliki reputasi tentang pekerjaan baik ya, pekerjaan baik di masa lampau. Nah, ini kita baca di ayat yang ke-10 tadi. Ini dikatakan, dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, yang memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Sini ya. Oke, coba kita bahas beberapa poin ini. Yang pertama adalah mengasuh anak. Di sini ya, mengasuh anak. Jadi ya ini tentunya bukan berarti bahwa dia ini ya. Nah, ada sedikit pertanyaan. Kalau misalnya janda ini benar-benar sendirian, tadi kan katanya salah satu janda yang sendirian itu yang tidak punya anak, begitu kan? Tapi kenapa di sini malah mengasuh anak, begitu? Ya, mengasuh anak, tapi kan kalau janda yang sendirian kan yang tadi yang tidak punya anak, begitu. Sehingga ada sedikit pertanyaan di sini ya. Tetapi bisa saja karena pada waktu itu, ya, angka kematian anak itu tinggi ya. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa orang zaman dulu itu punya banyak anak, gitu. Kenapa? Karena ya punya sekian banyak anak, ya, yang bisa sampai dewasa itu nggak semuanya biasanya, gitu ya. Banyak orang zaman dulu itu punya misalnya 7 anak, 8 anak, 9 anak yang benar-benar hidup sampai dewasa itu mungkin 50%-nya, 60%-nya, atau berapa persennya, begitu ya. Karena angka mortalitas anak waktu itu masih tinggi sekali, gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada seorang janda yang pernah melahirkan, gitu kan. Kemudian anaknya meninggal saat balita kah atau entah kapan begitu ya, dan kemudian suaminya juga meninggal akhirnya begitu ya. Nah, ini bicara mengenai hal-hal seperti itu, gitu ya. Nah, tetapi ini mengingatkan kita bahwa salah satu perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah menikah adalah mengasuh anak, begitu ya. Mengasuh anak. Dan hari ini banyak perempuan yang dicuci otak, boleh saya bilang gitu, dicuci otak oleh dunia ini ya, yang menganggap bahwa
menjadi ibu rumah tangga itu suatu apa ya, simbol hal yang memalukan gitu, bahwa kamu itu hanya ibu rumah tangga gitu ya. Sehingga banyak wanita hari ini merasa dikecilkan ya, dan merasa kurang pede atau merasa tersia-siakanlah hidupnya atau bagaimana kalau misalnya dia itu hanya dalam tanda kutip seorang ibu rumah tangga gitu ya. Padahal sudah yang kasih Tuhan ya, ini adalah pekerjaan yang paling penting gitu ya. Pekerjaan yang paling penting adalah mempengaruhi ya, membesarkan, mendidik generasi yang akan datang gitu ya. Dan itu adalah pekerjaan yang paling penting sebenarnya gitu ya. Jauh lebih penting daripada jual apalah begitu kan. Wah, apa pencapaian kamu di dunia nih? Wah, saya jago sekali jual baju, jual apa begitu ya. Oke lah, bagus, itu bukan salah juga sih gitu ya. Tetapi pekerjaan besar ya seorang perempuan ya, apalagi yang sudah menikah dan punya anak, katanya salah satu pekerjaan baik dia adalah mengasuh anak begitu ya. Dan ya kadang-kadang kita meremehkan hal ini. Ada perbedaan antara mengasuh anak dalam pengertian saya gedein anak gitu, gedein anak dengan cara dikasih makan aja terus pokoknya, gitu kan? Dan itu pun sekarang dikasih makan terus, ada yang pakai mbak lagi kan, ya. Dipaksa-paksa, wah, aduh ini ya, kadang-kadang ngeri juga tuh dipaksanya gitu ya, sampai giginya ini segala macam. Kenapa? Karena mbak kan nggak terlalu ini, suster kan nggak terlalu apa, nggak peduli, yang penting dia punya target kan, dia punya target, ya harus masuk ke dalam badannya begitu ya. Jadi dia nggak sabar juga segala macam. Nah, ini cerita-cerita horor lah yang kadang-kadang terjadi. Memang tidak semuanya seperti itu ya, tapi ada yang seperti itu. Ya, dan ya ada perbedaan antara membesarkan anak dalam pengertian pokoknya saya gedein dia gitu ya, dengan mengasuh anak dalam pengertian yang lebih holistik ya, benar-benar memperhatikan tumbuh kembang dia bukan hanya secara fisik ya, tetapi juga secara mental, intelektual, dan terutama secara rohani, begitu ya. Nah, jadi ini adalah suatu pekerjaan besar dan suatu pekerjaan baik, ya, suatu pekerjaan baik dari seorang wanita yang menikah di sini. Nah, tidak semua wanita dipanggil untuk menikah, memang. Ya. Mungkin ada wanita yang tidak dipanggil untuk menikah oleh Tuhan. Oke, berarti dia punya panggilan yang lain. Ya, Tuhan punya tugas yang lain untuk dia. Ya, tetapi salah satu panggilan untuk perempuan yang menikah adalah untuk mengasuh anak di sini. Oke, kemudian tiba-tiba rekamannya mati. Ya, moga-moga tidak terpotong banyak ya. Oke, nah, ya kita bicara sedikit mengenai istilah membasuh kaki saudara-saudara di sini. Ada suatu perdebatan apakah ini termasuk ke dalam ordinansi. Ya, jadi kita sering bilang bahwa kaum Baptis, ya, salah satu ciri khas Baptis adalah kita punya two ordinances. Nah, jadi ini kan dari Baptis ini ya, Baptis ya, jadi two ordinances katanya ya, jadi ada dua ordinansi ya. Nah, ordinansi ini yang kadang-kadang disebut oleh orang sebagai sakramen, tapi kita tidak mau pakai istilah sakramen ya, karena istilah sakramen satu tidak ada dalam Alkitab. Nah, orang bilang ordinance juga nggak ada dalam Alkitab ya, tapi ordinance itu konsepnya adalah perintah gitu ya. Ordinance itu dari kata order, perintah Tuhan gitu. Sedangkan sakramen itu perintahnya konsepnya adalah sesuatu yang menguduskan ya. Nah, jadi kita ada two ordinances, yaitu baptism, ya, kemudian Lord's Supper. Apa istilahnya, perjamuan Tuhan ya, baptism, Lord's Supper. Kita punya two ordinance. Sehingga ada orang yang bertanya, karena ada sebagian gereja mereka ada mereka sebut sakramen atau mereka sebut ordinance atau apa, mereka ada menambahkan ini foot washing atau pencucian, pembasuhan kaki. Ya, foot washing, pencucian kaki. Nah, saya tidak tahu ada nggak yang pernah di gereja lain pernah ini melihat ordinansi seperti ini? Agio pernah ya? Di gereja apa itu? Gereja lama masih kayak gitu. Oh ya, oke. Berapa lama sekali, Mas? Kalau ada perjamuan biasanya. Oh, kalau ada perjamuan, ya. Jadi
Semuanya. Jadi ada gereja-gereja tertentu, mereka punya suatu acara lah ya, suatu ordinansi, yaitu membasuh kaki. Jadi membasuh kaki, dan mereka mendasarkan itu kepada Yohanes. Coba kita buka ya. Nah, jadi kita pakai waktu untuk membahas ini sedikit. Yohanes pasalnya yang ke 13 di sini ya. Dan di Yohanes pasal 13 di sini ada peristiwa. Ini adalah pada malam terakhir, perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan. Kita baca dari ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang aku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke ya. Baik, dan sisanya kita bisa baca lagi. Tapi ada satu pernyataan di sini yang sering dipakai orang, yaitu ayat yang ke-14. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dan ada sebagian orang sebagian gereja berkata, lihat di sini ada perintah Tuhan bahwa kita saling wajib membasuh kaki, ya. Sehingga mereka membuat suatu ordinansi foot washing atau pembasuhan kaki. Dan ini prakteknya macam-macam ya. Ada yang pokoknya bikin acara ya. Lalu kayak ada yang siapanya gitu basuh kakinya segala macam seperti itu ya. Ini foot washing di sini ya. Foot washing ya. Jadi pertanyaannya, kita kaum baptis kita tidak melakukan ordinansi ini. Kenapa? Ya bukankah ini perintah? Bukankah Yesus suruh apa? Kamu wajib saling membasuh kakimu. Kenapa di gereja kita tidak ada kapan-kapan gitu ada baskom gitu kan? Siapa di situ kakinya dibasuh segala macam. Kenapa kita tidak lakukan seperti itu? Bukankah ada perintah di sini? Kemudian dilanjutkan lagi, mereka tarik ke 1 Timotius tadi yang kita baca itu. 1 Timotius pasal 5 ya. Mengenai janda-janda yang berbuat baik, salah satunya adalah membasuh kaki apa? Saudara-saudara. Gitu kan? Nah, pertanyaannya ini kenapa ini? Gitu kan? Nah, kita berkata, kita memahami perintah Yesus ini bukan sebagai suatu perintah yang untuk dilakukan formatnya, tapi perintah yang untuk dilakukan intinya. Begitu ya, intinya ya. Karena begini, kita berkata bahwa membasuh kaki ya, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan pada zaman itu ya, sesuai dengan waktunya. Mengapa? Satu, karena situasi, dan dua adalah mengenai kebiasaan. Ya. Kebiasaan. Ya. Situasinya adalah pada zaman itu orang tidak punya sepatu kayak kita sekarang ini. Ya, jadi sepatu zaman itu lebih kayak sendal, gitu ya. Dan kalau ada sepatu pun dia diikat-ikat begitu ya. Jadi tapi banyak kakinya itu masih terekspos, gitu ya. Jadi mereka tidak seperti kita hari ini sepatu yang full tertutup segala macam, jarang lah seperti itu. Ya. Kemudian selain itu jalanan pada waktu itu juga bukan kayak kita sekarang. Jalanannya sudah dicor, sudah aspal semua. Ya.
Tapi rata-rata jalanan pada waktu itu adalah jalanan tanah. Ya, jalanan tanah, ya. Sehingga kalau orang berjalan di jalanan, ya, maka kakinya akan kotor pasti. Ya. Pasti akan kotor, ya. Karena tidak berjalan di aspal. Begitu ya. Setiap kali saya ada pelayanan penguburan, pasti pulangnya sepatunya pasti ini. Pasti kotor gitu. Kenapa? Ya karena kalau ke kuburan kan kita pasti harus berdiri bukan di aspalnya begitu, kita berdiri di rumput-rumputnya, di tanahnya, segala macam. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya di mana-mana semuanya tanah ya, tidak pakai aspal segala macam. Jadi kalau orang jalan keluar pasti kakinya kotor gitu ya. Ditambah lagi dengan kebiasaan ya. Kebiasaan Yahudi terutama pada waktu itu ya, di mana kebiasaan Yahudi pada waktu itu adalah makan mereka itu bukan seperti kita ya. Makan mereka itu dengan tidur menyamping begitu ya. Jadi kalau kita makan itu duduk. Makanya kalau kalian lihat painting ya atau lukisan yang The Last Supper itu yang semuanya duduk itu tidak akurat sebenarnya. Gitu ya. Itu kan terkenal kan yang dilukis. Tapi itu lukisan orang Eropa itu. udah di abad pertengahan. Jadi mereka lukis yang ada Tuhan Yesus duduk dengan 12 muridnya yang Last Supper itu ya. Itu tidak akurat ya. Anda boleh search di Google segala macam ya, cara orang Yahudi makan itu mereka itu duduk kayak kursinya itu lebih kayak sofa begitu. Ya. Jadi kemudian mereka akan baring-baring, ya, mereka akan baring di sisinya. Nah, jadi kaki kita itu bisa dekat dengan kepala orang, begitu ya, bisa ya. Jadi dan makanya di Injil Yohanes waktu Tuhan Yesus ngomong ada yang mau menyerahkan dia dan sebagainya, kemudian Petrus ada kasih sinyal katanya kepada murid yang berbaring pada dada Yesus. Ya. Nah, kalau Anda bisa bayangkan, kalau semuanya duduk di kursi seperti itu, ini agak nggak masuk akal. Kok ada satu orang berbaring di dada Yesus, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita memahami mereka duduknya waktu itu semua miring-miring seperti itu, apa kayak pokoknya inilah nyamping begitu, ya. Maka ada satu yang nyamping dekat Yesus begini itu masuk akal, gitu. Ya. Jadi, nah karena itu, ya karena posisi seperti itu, maka ya. Kaki yang bersih itu harus sebelum makan gitu. Kalau nggak repot kaki kita ngangkang begitu nanti kena ke orang, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itulah karena situasi zaman itu dan karena kebiasaan Yahudi, ya maka mereka biasanya pasti kalau misalnya mau makan, ya mereka masuk ke suatu rumah, biasanya akan ada hamba yang membasuh kaki, ya dicuci dulu kakinya supaya bersih begitu. Nah yang terjadi pada malam terakhir itu, karena mereka makan eksklusif, jadi Tuhan Yesus sudah bilang, ini hanya saya dan 12 rasul saja. Jadi mereka sudah siap makan, tapi udah nggak ada hambanya lagi gitu, hambanya semua udah pergi gitu. Dan kita bisa membayangkan, murid-murid itu semua saling tunggu-tungguan gitu. Wah ini udah nggak ada hamba nih, siapa nih yang bakal cuci kaki? Begitu. Dan semua saling melototin mungkin kan, siapa yang ini? Karena sepertinya yang mau cuci kaki itu kan kayak merendahkan diri. Begitu ya. Jadi mereka saling tunggu-tungguan dan mungkin mereka kaget sekali waktu Yesus sendiri yang ini. Mungkin mereka mau saling memaksa yang lainnya, tapi tidak pernah mereka terpikir bahwa Tuhan mereka sendiri yang akan mencuci kaki mereka. Sampai Petrus nggak enak gitu. Petrus bilang, jangan. Wah ini Petrus kan paling heboh lah misalnya. Gitu ya. Jangan katanya. Jadi Yesus bilang, kalau kamu tidak saya cuci kakinya, kamu nggak bersama saya. Terus dia masih nggak enak gitu. Yaudah jangan kaki saya biar semuanya dah. Dia mau beda sendiri entah gimana gitu. Yesus bilang nggak usah aneh-aneh gitu ya. Udah kaki aja ya. Kalau udah mandi kamu kepalanya udah nggak usah lagi gitu ya. Nah akhirnya dalam konteks itu Yesus berkata kepada mereka, kamu harus saling membasuh kaki. Ya. Dan kita memahami itu maksudnya ya kita memahami perintah Yesus. Ya. Perintahnya adalah untuk saling melayani. Perintah Yesus adalah saling melayani, saling merendahkan diri. Ya, saling melayani, saling merendahkan diri. Jadi kita kaum baptis memahami bahwa apa yang Yesus perintahkan kepada kita bukan formatnya, bahwa saya harus cuci kaki orang, gitu ya. Tapi intinya apa? Intinya harus saling melayani. Saya melayani sesama saya. Dan saling merendahkan diri. Ya, saya
bukan sombong, saya bukan, oh saya lebih tinggi dari kamu, jadi mestinya kamu yang layani saya dan lain sebagainya. Bukan. Ya, tapi saya melayani saudara-saudara, ya saya merendahkan diri begitu. Mengapa? Ya, karena situasi kita udah beda, kebiasaan kita udah beda, dan juga kita tidak melihat, ya, tidak ada ya contoh di dalam ya PB lainnya. Nah, ini beda dengan baptisan dan perjamuan Tuhan, ya. Di mana kita melihat kalau baptisan dilakukan terus, kita baca di Kisah Rasul, setiap kali ada orang yang diselamatkan, mereka memberi diri dibaptis. Jadi, contoh para rasul, mereka melakukan baptisan. Ya. Kemudian, perjamuan Tuhan juga mereka lakukan terus, bahkan diatur oleh Paulus di dalam 1 Korintus. Tapi kita tidak pernah membaca para rasul mengatur ordinansi membasuh kaki, ya. Dan kita tidak membaca ini ada dilakukan di Kisah Rasul dan sebagainya. Nah, terus mereka bilang, bagaimana dengan di 1 Timotius 5 ini? Kan janda-janda ini katanya apa? Berbuat baik dengan membasuh kaki. Saudara-saudara, bukankah ini adalah acuan kepada ordinansi ini? Kita bilang justru di 1 Timotius ini bukan acuan kepada ordinansi ini, tapi mengenai apa yang dia lakukan di rumah, begitu ya. Karena konteks di 1 Timotius pasal 5 tentang apa yang dilakukan oleh janda yang baik ini ya, janda yang didaftarkan ini semua adalah kegiatan di rumah, bukan di gereja, begitu. Ya, mengasuh anak di rumah atau di gereja? di rumah, gitu kan? Memberi tumpangan itu. Jadi ini karena ranah perempuan banyak pada waktu itu adalah di rumah. Mengasuh anak, memberi tumpangan. Jadi membasuh kaki saudara-saudara di sini adalah sesuatu yang dia lakukan pribadi karena dia ramah, karena berhubungan dengan tadi dia menerima tamu, begitu. Menerima tamu. Jadi ini bukan bicara mengenai ordinansi gereja. Bahkan tidak mungkin ini ordinansi gereja, karena apa? Kalau ini ordinansi gereja, maka mestinya semua anggota gereja sudah pernah lakukan, benar nggak? Ya. Mana mungkin ini menjadi suatu kualifikasi janda yang perlu didaftarkan lagi, begitu. Buktinya, Paulus kan tidak bilang janda itu harus sudah dibaptis. Ya nggak perlu, karena semua anggota jemaat sudah dibaptis. Gitu. Atau janda ini perlu ikut perjamuan Tuhan, ya kan nggak dibilang begitu, karena semua anggota jemaat ikut perjamuan Tuhan. Gitu. Jadi kalau misalnya membasuh kaki adalah ordinansi gereja, maka mestinya semua anggota jemaat sudah pernah lakukan itu. Maka ini nggak perlu jadi kualifikasi lagi kalau begitu. Ya, justru ini berbicara mengenai pada zaman itu ya. Jadi tidak ada contoh lain di dalam PB lainnya. Ya, sehingga kita bilang makanya membasuh kaki bukanlah suatu ordinansi, ya, tapi kita harus melakukan intinya, saling melayani, saling merendahkan diri di sini ya, kepada dalam situasi yang lebih cocok untuk kita. Ya, hari ini banyak orang datang ke gereja bukan kakinya yang kotor begitu. Ya, ya ada yang naik mobil mewah kadang-kadang gitu kan, ada yang naik apa gitu kan, naik Grab atau apa begitu ya. Ada yang naik motor, ada yang naik apa segala macam. Tapi rata-rata semua pakai sepatu kok begitu. Ya. Jadi akan lucu gitu kalau misalnya sepatunya dibuka gitu kan. Padahal kakinya juga baik-baik aja sih sebenarnya gitu. Dan kita bukan dalam konteks mau makan baring-baring juga gitu. Ya. Sehingga perlu dicuci kakinya begitu. Ya. Nah sehingga penerapannya bagi kita hari ini di banyak hal yang lain ya. Jadi bagaimana kita mau saling melayani? Ya. Yang lebih spesifik ke zaman kita apa? Kalau zaman kita kan katanya sudah ada mobil, sudah ada motor. Ya mungkin salah satunya contohnya nih ya adalah membantu parkir misalnya. Ya. Nah, bantu parkir begitu, pelayanan parkir gitu. Nah ini kan mungkin dianggap orang tukang parkir itu inilah ya dianggap rendah atau bagaimana begitu kan? Ya tapi itu satu pelayanan juga begitu, satu pelayanan. Ya saya sering bilang sama mahasiswa karena mahasiswa sering ditugaskan untuk parkir bahwa dulu saya juga pernah parkir ya. Dulu saya pernah jaga parkir ya, tapi tergantung bagaimana kita melihatnya. Apakah ini kita anggap pelayanan? Karena ada orang yang pernah mengeluh, "Wah, saya kan mahasiswa, maka saya dijadikan tukang parkir." gitu kan. Ya, tergantung apakah kita melihatnya saya tukang parkir doang atau saya melayani Tuhan. Begitu ya. Nah, tetapi ini tantangan bukan hanya mahasiswa. Ya, mahasiswa kita kan secara jumlah makin dikit. Ya, ya kebetulan gereja kita adalah gereja yang ada mahasiswa teologi. Ya,
ada banyak gereja tidak punya mahasiswa teologi. Artinya banyak hal harus jemaat itu yang lakukan. Gitu ya. Ya. Jemaat oke nggak kalau misalnya kan diperlukan misalnya mahasiswa makin sedikit atau banyak yang pergi keluar pelayanan misalnya ya. Oke, ini jemaat ikut ambil bagian ini rolling ini misalnya 3 bulan sekali atau apa ikut jaga parkir misalnya, gitu kan? Oh enggak bisa, saya kan ini bos di perusahaan atau gimana? Gitu ya. Ya, bagaimana dengan Yesus ini membasuh kaki? Ini lebih nyata gitu. Ya, daripada basuh kaki itu nggak ada gunanya hari ini gitu. Ya. Basuh kaki itu nggak ada gunanya hari ini. Itu cuma simbolik doang, gitu ya. Yang realnya adalah melayani, yang benar-benar melayani, gitu kan. Saya ingat waktu saya di Tabernakel, ya. Di Tabernakel, jadi saya pergi ke Tabernakel itu tahun 2005, ya. Itu 10 tahun setelah Pak Soeharto pulang dari Amerika, karena Pak Soeharto pergi tahun 93, kami pulang tahun 95, ya. Kemudian saya sendiri pergi tahun 2005 ke sana. Dan memang ada perbedaan besar ya karena pastornya juga udah ganti ya waktu Pak Soeharto di sana gembalanya adalah gembala Rothbell ya. Lalu waktu saya pergi udah diganti gembala lain James Baker ya. Dan memang jumlah mahasiswa cuma dikit. Nah, kami cuma mahasiswa yang masuk asrama itu cuma 3 orang kami. Di zaman Pak Soeharto dulu jangankan ini, yang internasionalnya itu belasan orang yang dari negara lain gitu ya. Nah, di waktu saya total ya cuma 3 orang mahasiswa asrama, yang lain yang di luar. Ya. Jadi gerejanya gede lagi kan. Siapa yang bersih-bersih? Ya nggak mungkin mahasiswa begitu. Ya. Jadi pada waktu itu anggota jemaat. Ya, jadi mereka udah list nih. Tiap Sabtu mereka rolling. Sabtu ini siapa yang volunteer untuk bersihin gereja? Nah, kadang-kadang saya ikut juga, ya saya sebagai saya ikut juga ya. Jadi Sabtu-Sabtu itu ibu-ibu, bapak-bapak datang tuh, yang mereka ngepel gereja, vakum segala macam begitu. Ya. Nah itu adalah bagian dari apa? Saling apa? Melayani, ya, ya, merendahkan diri, ya. Itu lebih relevan daripada cuci kaki gitu. Ya. Itu cuma simbolik doang, gitu ya. Nggak banyak gunanya, gitu ya. Nah jadi ya Tuhan menantang kita untuk melayani satu dengan yang lain di sini ya. Oke, nah tapi kita lihat di sini kembali ke janda di sini ya, janda yang didaftarkan di sini. Dia membasuh kaki saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi intinya dia adalah seorang janda yang berbuat baik. Nah, isian kita di mana di sini ya? Mencuci kaki mengindikasikan bahwa ini bukan suatu ordinansi. Oke, itu isian kita ya. Mengindikasikan bahwa ini bukan suatu ordinansi. Kemudian menolong orang susah ya. Menolong orang yang kesusahan dalam orang susah dan secara umum mengusahakan segala jenis kebaikan. Oke, poin terakhir memberitahu kita bahwa poin-poin ini bersifat contoh ya. Jadi poin-poin yang di ayat 10 ini hanyalah contoh pokoknya intinya dia adalah perempuan yang baik gitu ya, karena ada kata-kata terakhir menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik ya, berarti tidak tertutup hanya kepada contoh-contoh ini, pokoknya ada hal-hal lain di sini ya. Kalau misalnya seorang janda benar-benar nggak punya anak gimana? Apakah dia didiskualifikasi karena dia harus mengasuh anak? Ya nggak juga, yang penting dia memang adalah janda yang baik gitu ya, perempuan yang baik gitu. Oke, wow, tidak terasa waktu kita sudah habis malah ya. Tapi coba kita habiskan aja deh ya. Adalah janda yang masih relatif muda. Ya, janda yang masih relatif muda. Jadi ini adalah kategori kelima yang disebut di sini. Janda yang masih relatif muda tidaklah untuk didaftarkan ke dalam program bantuan jemaat. Ya, karena satu, mereka bisa menikah kembali. Oke. Nah, ini ada sedikit pertanyaan di sini. Ya, coba kita baca ayat 11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ada sedikit pertanyaan. Kenapa di ayat 11 dan 12 seolah-olah Paulus merendahkan atau mempersalahkan janda yang mau kawin lagi?
Sedangkan di ayat 14 dia malah suruh janda yang lebih muda untuk kawin lagi. Jadi yang mana yang benar ini Paulus gitu kan? Ya, kenapa di di ayat 14 dia bilang, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, gitu kan? Melahirkan anak dan lain sebagainya. Tapi kenapa di ayat 11 tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan dari Kristus, mereka ingin kawin. Jadi sebenarnya Paulus boleh nggak sih kawin? Tidak kawin, seolah-olah dia mempersalahkan mereka ingin kawin di ayat 11, tapi di ayat 14 dia menasihati mereka untuk kawin lagi. Nah, ini di dalam poin kita, di poin nomor 1 ya, di mana dikatakan di sini, kenapa janda yang masih muda jangan dimasukkan dalam program ini? Satu, mereka bisa menikah kembali. Tadi kita baca di ayat 14 kan, Paulus bilang, ya udah mendingan nikah aja lagi, gitu kan? Menikah kembali tidak salah, tetapi menikah kembali tidak baik dalam konteks ya. A, menikah dengan orang yang tidak percaya. Misalnya, ya, menikah dengan orang yang tidak percaya. Oke, karena konteks di ayat 11, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus. Nah, perhatikan di sini, menceraikan mereka dari Kristus di sini. Menceraikan mereka dari Kristus. Ingat bahwa di masa itu maksudnya posisi perempuan itu tidak seperti sekarang ya. Sekarang itu sudah sangat seimbang sekali begitu antara laki-laki dan perempuan di masyarakat lah gitu. Di masa lalu seorang perempuan itu benar-benar submisif gitu ya, berserah kepada suaminya. Jadi termasuk dalam hal agama dan iman ya rata-rata perempuan ya akan ikut suaminya. Begitu ya. Jadi kalau seorang perempuan yang tadinya Kristen ya tiba-tiba dia menikah dengan seorang yang tidak percaya ya, maka besar kemungkinan di situ dia ya ikut nanti begitu. Ya. Ikut dengan suaminya begitu, yang baru gitu kan, yang tidak lagi percaya kepada Kristus dan sebagainya ya. Jadi ini satu bahaya begitu. Satu bahaya bahwa kalau misalnya perempuan yang muda kita daftarkan bantuan jemaat, tiba-tiba dia menikah dan bahkan dengan orang yang tidak percaya, loh repot dong kita sudah bantu dia, malah dia tercerai dari Kristus dan sebagainya, gitu ya. Atau B, menikah setelah menyatakan akan membaktikan diri. Jadi kadang-kadang mungkin ada perempuan yang berkata, ya sudah saya seterusnya tidak akan menikah lagi, ya saya akan melayani Tuhan saja, ya. Jadi harap jemaat ini bantu saya dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau dia masih terlalu muda, dia bisa berubah pikiran nanti, maksud Paulus gitu ya. Kalau dia sudah menyatakan, ya saya mau membaktikan diri saya untuk Tuhan, saya tidak akan menikah lagi. Ya. Tapi kemudian dia menikah lagi, begitu. Ya, maka itu juga. Jadi kalau dia sudah nyatakan itu, kemudian berbalik kan, jadi kurang baik ini ya. Dua, kenapa perempuan-perempuan yang jauh lebih muda lebih baik jangan didaftarkan? Ya. Dua, karena mereka bisa menjadi malas dan hanya bergosip saja. Ya. Jadi kalau perempuan itu masih relatif muda, dia masih bisa produktif sebenarnya istilahnya, itulah ya. Dan kalau dia tidak produktif, ya manusia tidak produktif itu malah jadi repot ya. Di 13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Ya, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga suka bergunjing dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya. Ada suatu pepatah bahwa idleness is the devil's workshop. Ya. Artinya kalau kita lagi nggak ada kerjaan dan terlalu santai, itulah ruang bermainnya iblis di situ, gitu ya. Di mana ya itu terjadi pada Daud waktu dia santai-santai di atas soto, mestinya dia perang gitu kan. Di garis depan, malah dia akhirnya ngintip Batsheba dan lain sebagainya. Ini satu bahaya di sini. Oke, 3, lebih baik memang mereka menikah lagi dan melahirkan anak dan mengatur rumah tangga dengan baik, katanya di sini ya. Jadi nasihat Paulus bagi mereka. Dan dengan demikian kita selesai ya membahas mengenai para janda di sini. Oke, baik, kita tutup dalam doa. Ya. Ya, minggu depan kita akan mulai dengan materi baru selanjutnya. Silakan Pak Gil. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa kami bisa datang dan berkumpul Tuhan, dan kami belajar firman-Mu Tuhan. Ada banyak nasihat Tuhan yang bisa kami ambil Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan kebaktian Tuhan, kiranya Engkau sertai juga Tuhan dan berkati Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.